Coba deh, bayangin Indonesia itu bukan cuma sebuah negara, tapi kayak karakter utama dalam sebuah game. Punya stats, skill, bahkan kelemahan yang unik banget. Nah, kita bakal bedah bareng-bareng. Kenapa sih Indonesia ini punya main karakter energi yang kuat banget di panggung dunia? Siap? Serius deh, pernah nggak sih kalian mikir kenapa letak negara kita ini bisa dibilang overpowered alias OP? Ini tuh bukan cuma soal pemandangan bagus buat postingan, tapi posisi kita di peta dunia itu beneran super strategis. Yuk kita kupas tuntas bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Anggap aja ini base state dari karakter kita. Vibe tropisnya. Dan ini semua ya berkat letak astronomis Indonesia. Ini jadi fondasi dari semua keunikan yang kita punya. Oke, sekarang waktunya spill the tea soal koordinat. Kalian lihat angka-angka ini? 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, terus 95 sampai 141 derajat bujur timur. Ini bukan sekedar hafalan buat ujian loh. Ini tuh kayak source code yang ngebuat Indonesia jadi punya identitas tropis yang khas banget. Nah, ini dia buktinya. Gara-gara koordinat tadi, kita tuh posisinya pas banget di tengah-tengah garis khatulistiwa. Inilah yang bikin kita punya iklim tropis. Beneran deh, kita tuh kayak tinggal di sweet spotnya planet ini. Makanya kita selalu sun-kissed sepanjang tahun. Gak ada tuh drama musim dingin. Jadi, untungnya apa aja? Wah, banyak banget. Ini nih green flags dari vibe tropis kita. Kita punya hutan hujan yang jadi paru-paru dunia, sinar matahari non-stop yang bikin mood bagus terus, lahan jadi subur banget yang ngejamin stok pangan kita aman, dan keanekaragaman hayati kita itu levelnya dewa, bikin negara lain iri. Satu lagi nih, efek dari letak astronomis kita yang membentang luas banget, kita jadi punya 3 zona waktu. Biar nggak ada lagi drama salah jadwal meeting atau janjian sama teman di Bali atau Papua, ini contekan cepatnya. Ada waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Masing-masing beda 1 jam, jadi jangan sampai salah ya. Oke, sekarang kita naik level ya. Kita nggak cuma ngomongin vibe internal, tapi soal peran kita di panggung global. Siap-siap, karena Indonesia itu posisinya ada di tengah persimpangan dunia. Beneran, kita ini pusatnya. Coba-coba deh, perhatiin peta ini. Garis-garis biru tebal itu tuh rute perdagangan utama dunia. Dan coba tebak, siapa yang ada di tengah-tengahnya? Yup, kita. Semua jalur laut yang paling penting di dunia itu seolah-olah harus permisi dulu lewat Indonesia. Jadi intinya tuh begini, kita adalah jembatan utama antara 2 benua raksasa, Asia dan Australia. Dan juga di antara 2 samudra super luas, Pasifik dan Hindia. Posisi kayak gini nih yang bikin kita jadi pusat perhatian dunia. Mau nggak mau? Keuntungannya? Jelas banyak banget. Kita jadi jalur vital perdagangan internasional. Makanya, budaya kita jadi super kaya karena ada percampuran atau akulturasi selama berabad-abad. Posisi geopolitik kita juga jadi strategis banget. Dan yang paling penting, ini semua ngebuka potensi ekonomi yang luar biasa buat masa depan kita. Tapi, namanya juga main karakter, ceritanya nggak mungkin lurus-lurus aja kan? Pasti ada plot twist-nya. Dan buat Indonesia, plot twist itu datang dari kondisi geologis kita. Nah, ini nih bagian cerita yang penuh drama. Dengan skenario high risk, high reward. Penasaran? Ini dia sumber dramanya. Kita itu secara harfiah hidup di atas panggung yang terus bergerak. Kita ada di titik pertemuan 3 lempeng tektonik raksasa dunia. Eurasia, Indo-Australia, sama Pasifik. Ketiga lempeng ini tuh terus senggolan, tepat di bawah kaki kita. Kondisi ini tuh kayak pedang bermata dua. Di satu sisi ada red flags-nya. Kita jadi rawan gempa, punya banyak banget gunung berapi aktif, dan risiko bencana alamnya tinggi. Tapi, di sisi lain, green flags-nya juga luar biasa. Tanah kita jadi super subur, kaya akan mineral berharga, dan punya potensi pariwisata alam yang bikin seluruh dunia ngelirik. Biar makin kebayang seberapa besar risikonya, lihat angka ini, 127. Itu jumlah gunung berapi aktif di Indonesia. Artinya, sekitar 13% dari total gunung berapi aktif di seluruh dunia, itu ada di negara kita. Gila kan? Angka ini nunjukin betapa dinamisnya panggung geologis tempat kita tinggal. Oke, setelah tahu semua stats, kelebihan, dan plot twist dari karakter utama kita, pertanyaannya sekarang adalah, so what's the next move? Gimana caranya kita mainin semua kartu ini biar kita menang? Nah, rencana besarnya adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Ini adalah visi strategis untuk memaksimalkan semua keunggulan posisi geografis dan potensi kelautan yang kita punya. Simpelnya, kita mau jadi rajanya lautan. Rencana ini bukan cuma wacana doang loh. Ada 5 pilar utamanya. Pertama, kita harus bangkitin lagi budaya maritim kita. Kedua, kelola dan jaga sumber daya laut. Ketiga, bangun infrastruktur keren kayak tol laut. Keempat, perkuat diplomasi maritim. Dan kelima, bangun pertahanan maritim yang kuat. Ini playbook kita buat flexing di panggung dunia. Jadi pada akhirnya kita bisa lihat kalau Indonesia tuh beneran punya semua modal buat jadi pemain utama global. Kita punya vibe tropis yang kaya, posisi super strategis, dan bahkan plot twist geologis yang ngasih kita sumber daya melimpah. Pertanyaannya sekarang, kembali ke kita semua. Gimana cara kita memainkan kartu-kartu ini dengan paling cerdas untuk masa depan Indonesia?